Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yustika Ayudia dengan NIM J1B020027, Program Studi Teknik Pertanian kelas ganjil Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu permasalahan yang akan diselesaikan dengan menggunakan linear programming atau program linear pada metode simplex. Adapun metode simplex sendiri yaitu pengertiannya adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pemrograman linear. Metode ini biasanya digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan jumlah variabel lebih dari 2. Baik, langsung saja di sini kita akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode simplex, yang mana nantinya ini akan terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam metode simplex tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita akan membuat dulu sistem matematisnya atau rumus persamaan matematisnya. Yang kita gunakan tidak sama dengan persamaan matematis yang sebelumnya. Nah, dalam bentuk matematis di sini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi tujuan atau yang biasa disimbolkan dengan Z, dan fungsi batasan atau fungsi kendala. Fungsi tujuan atau Z, fungsi kendala atau batasan. Nah, di sini fungsi tujuan adalah fungsi tujuan atau persamaan fungsi tujuannya adalah 3x1 ditambah 5x2. Nah, adapun fungsi kendala atau batasannya di sini terdapat 3 persamaan atau 3 kendala. Yang pertama yaitu 2x1 lebih kecil daripada 8. Yang kedua 3x2 lebih kecil daripada 15. Dan yang ketiga yaitu 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama daripada 30. Nah, ini adalah bentuk matematis fungsi tujuan dan fungsi kendala yang kita gunakan, yang dimana fungsi tujuannya atau Z itu 3x1 ditambah 5x2 dan fungsi kendala atau batasan yaitu 2x1. Yang pertama 2x1 lebih kecil daripada 8, yang kedua 3x2 lebih kecil daripada 15, dan yang ketiga yaitu 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil daripada 30. Nah, adapun dalam penentuan metode simplex ini, dalam penyelesaian dengan menggunakan metode simplex ini, seperti yang saya katakan, terdapat beberapa langkah atau tahapan yang akan dilakukan. Nah, langkah metode simplex yaitu pada langkah yang pertama, di sini kita akan mengubah dulu nilai atau persamaan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan yang ada. Di sini fungsi tujuan dari Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurangi 3x1 dikurangi atau negatif 5x2 sama dengan 0. Nah, ini fungsi tujuan yang telah diubah menjadi suatu persamaan yang berbeda,
di mana Z dikurangi 3x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Nah, fungsi kendala demikian pula ini menjadi 2x1 sama dengan 8. Sini 3x2 sama dengan 15 dan 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Nah, dan fungsi kendala dan bat ini juga di sini kita ubah dia menjadi persamaan lain, bisa menambahkan ada persamaan ini. Variabel itu adalah variabel tambahan yang mewakilkan tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan ini yang akan mengisi bagian-bagian yang kosong di dalam sila ini. Atau aja di sini kita tulis ini 2x1 ditambah x3 3x2 ditambah x4 dan ini 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5. Nah, di sini dapat dilihat variabel tambah atau select variabel fungsi kendala ini yaitu x3, x4 dan x5. Ini adalah select variabel atau variabel tambahan yang dimasukkan atau yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Nah, ini dapat ditulis variabel tambahan x3, x4, x5. Nah, di sini dapat diketahui juga mengapa menggunakan x3, x4, x5 di sini karena kita akan menyesuaikan di sini di mana pada fungsi kendala atau batas-batasan ini terdapat 2x1 dan terdapat 3x2. Di mana di sini kita akan menuliskan x3 di sini untuk mewakilkan seperti yang saya katakan itu mewakilkan tingkat pengangguran itu x3 dan begitu pula yang x4 dan x5 di sini ditulis secara seperti ini agar dia diatur seperti itu, diurutkan dari x1 hingga x5 seperti itu. Nah, adapun setelah kita ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi persamaan yang berbeda, yang selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel simplex pertama atau tabel simplex dasar. Tabel simplex pertama atau dasar. Variabel dasar. Di sini terdapat variabel dasar set. Ini set nilai maksimum atau fungsi tujuan x1, x2, x3, x4, x5 dan NK. Sini Z, x3, x4, x5. Nah, di sini dapat dilihat tabel simplex 1 atau tabel simplex yang pertama. Di sini pada tabel simplex ini terdiri atas variabel dasar Z atau tujuan atau maksimum x1, x2, x3, x4, x5 dan N. Ini adalah nilai kanan pada dalam persamaan. Karena nilai kanan persamaan yaitu nilai di belakang sama dengan atau yang berada setelah tanda sama dengan persamaan. Contohnya itu ini.
nilai setelah tanda sama dengan ada nilai kanan dari fungsi di fungsi tujuan seperti ini, kanan dari tujuan aksi ini kita tulis. Ini variabel dasar ini adalah nilai yang sama dengan sisi dari ada persamaan ya. Nah, apabila kalau satu persamaan belum kegiatan apa-apa, berarti nilai x1-nya dengan 0 dan kapasitas masih dan begitupun seterusnya. Adapun ini padanya yaitu x3 sini lihat 3 x4 x6. Terus ini juga dapat ditulis asalnya pada file dasar itu tabel tambah x4 x5. Nah, di sini apa demikian? Nah, di sini fungsi tujuan. Di sini fungsi tujuan untuk fungsi dalanya atau fungsi batasannya pada fungsi batasan ini terdapat x3, x4 dan x5. Oleh karena itu ditulis untuk mewakilkan antara x3 kendala 1, kendala 2, kendala 3 dan adapun z ini untuk mewakilkan fungsi tujuan. Dan ini adalah terdapat fungsi tujuan juga atau maksimum yang mewakilkannya banyak dari nilai x atau x1 dengan x5 pada fungsi kendala untuk mewakilkan fungsi kendala batasan gitu. Nah, ini dapat kita tulis. Kita akan memberikan angka-angka yang terdapat dalam tujuan pada fungsi tujuan maupun fungsi kendala batasan. Nah, di sini saya tulis z di sini dapat kita lihat pada peran yang telah diubah tadi telah ada, yaitu z ini terdapat dia merupakan variabel yang dimana di depannya terdapat angka 1, namun cukup ditulis variabelnya saja. Oleh karena itu sini kita tulis 1, angka 1, kita masukkan angka 1 di sini. Nah, lalu selanjutnya itu pada x1 pada z fungsi, pada fungsi di sini adalah baris fungsi 1 dan di sini baris fungsi kendala 1, baris fungsi kendala 2, baris fungsi kendala 3. Nah, pada baris fungsi kendala 1 pada nilai z-nya diketahui 1 dan selanjutnya pada x1 kita lihat 3x1 min 31. Nah, jadi di sini didapatkan bahwa nilai x1 pada baris fungsi tujuan ini adalah 3. Seperti itu. Selanjutnya yang x2 kita lihat lagi sama yang ini. Nilai x2 yaitu 5 min 2. Nah, oleh karena itu di sini didapatkan bahwa nilai x2 di fungsi tujuan ini yaitu min 5. Di sini kan nilainya min 5. X3, X4 dan X5 karena belum ada kegiatan apa-apa atau belum itu hal yang bukan dan di sini tidak ada nilai-nilai pada persen ini tidak ada x3, x4 maupun x5 dan kita taruh atau kan 0 ke baris fungsi tujuan 0, 0, 0. Nilai kanan diperoleh nilai kanan adalah nilai setelah tanda dengan ini berarti nilai kanan seperti itu. Dan begitupun untuk pada fungsi kendala 1, fungsi kendala 2, fungsi kendala 3. Itu saja ya, bukan dapat 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Yang selanjutnya 0, 0, 3, 0, 1, 0, 11. Dan selanjutnya yaitu 0, 6, 5, 0, 0, 1, 3. Nah, seperti ini. Nah, perlu diketahui juga dapat pada fungsi tujuan pada permulaan ini pada depan pada baris fungsi ini harus nilainya pada batasan positif. Maksudnya itu ini pada batasan baris-baris yang bernilai positif dan baris depannya pada barisan paling depan ini harus 0 semua. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan menentukan kolom kunci pada tabel simplex 1 ini ya, pada simplex dasar. Di mana kolom kunci dapat kolom kunci ini dapat dilakukan atau dapat dicari. Sebelumnya saya memberi pengertian tentang kolom kunci, yaitu ya kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex, yang dimana untuk menentukan kolom kunci ini dapat
dapat menggunakan cara lihat nilai negatif yang angka besar, ya fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa fungsi yang bernegatif ada 2, tapi dengan angka terbesar di sini yang besar adalah 5. 5 adalah nilai negatif terbesar. Nah, di sini oleh karena itu dalam hal ini pada Q2 nilai pada baris persamaan tujuan yaitu min 5 inilah kolom C pada tabel simplex. Ya, di sini dapat kita bertanda untuk lebih memudahkan. Sini kolom kunci. Nah, inilah kolom kunci pada metode simplex ini, pada tabel simplex. Nah, adapun langkah berikutnya yaitu setelah kita menentukan kolom kunci, hal selanjutnya itu kita akan menentukan baris kunci dan juga kunci atau NC. Ini mana baris adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel teks dan indeks tiap baris bagi nilai-nilai pada kolom N atau nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom C. Nah, ini dapat diketahui untuk menentukan baris kunci, yaitu rumusnya adalah rumus ini sama dengan nilai kolom N dibagi nilai kolom kunci. Nah, di sini dapat dilihat kolom kunci yaitu pada X2 ini 5, 0, 3 dan 5, min 5, 0, 3 dan 5. Ada nilai NK-nya dapat dilihat. Nah, di sini kita akan membagi kolom NK, nilai kolom N ini dengan kolom kunci. Ini sini untuk menentukan baris saja. Yang pertama ini ya langsung pada batasan 8 dibagi 0 dengan tidak hingga dan selanjutnya 15 dibagi di sini 15 dibagi kolom kuncinya 3 sama dengan 5. Dan yang terakhir itu 30. Sini 30. Sini 30 dibagi dengan nilai kolom kuncinya itu 5. Sini 6. Nah, dari sini kita telah memasukkan atau mengoperasikan rumus yang ada kolom NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Di sini kita dapat melihat baris kunci dengan cara pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Nah, ini nilai yang paling terkecil kita ambil, yaitu di sini telah diketahui nilai paling terkecil yaitu 5. Yaitu pembagian antara 15 dibagi dengan 3. Oleh karena itu, di sini dapat diketahui bahwa baris kunci pada kolom plek ini, tabel sim ini itu pada pada variabel besar ke X4 ya. Ini adalah baris Q. Di sini dapat dilihat di sini kita telah menentukan kolom kunci dan juga baris kunci. Nah, adapun langkah selanjutnya itu kita akan menentukan angka kunci atau elemen kunci, yang dimana untuk menentukan angka kunci atau elemen kunci itu sangat mudah, yaitu kita melihat nilai atau angka dalam kolom yang termasuk dalam kolom kunci dan juga termasuk dalam baris kunci. Nah, di sini telah diketahui nilai yang termasuk dalam kolom kunci dan baris kunci adalah nilai 3 yang ini. Dia termasuk dalam kolom kunci dan juga termasuk dalam baris kunci. Nah, jadi 3 di sini dapat diketahui
3 angka kunci atau elemen kunci sama dengan 3. Seperti ini. Nah, setelah kita menemukan angka kunci atau elemen kunci pada tabel simplex ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci. Ini nilai-nilai baris kunci kita akan ubah, yaitu adapun cara mengubahnya yaitu dengan cara membaginya dengan angka kunci, yang ada yaitu 3. Baik, langsung saja di sini. Sini dapat kita tulis nilai baru, yaitu ini nilai baru baris kunci ya, seperti rumus yang telah saya sebutkan, yaitu dengan membaginya nilai-nilai baris kunci ini dibagi dengan angka kunci atau elemen kunci itu 3. Berarti di sini 0 dibagi 3 sama dengan 0, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, selanjutnya itu 0 dibagi 3 sama dengan 0, selanjutnya itu 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, selanjutnya yaitu 0 dibagi 3 sama dengan 0, dan yang terakhir itu 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, di sini kita telah dapatkan nilai baru pada baris kolom, nilai baru untuk baris kolom, yaitu dengan
membaginya dengan elemen kunci atau angka kunci, yaitu hasil yang diperoleh adalah nilai barunya yaitu 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, di sini setelah kita mencari atau mengubah nilai-nilai baris kunci dengan nilai baru, di sini kita buat lagi tabel baru atau tabel untuk menulis atau menaruh nilai baru pada baris kunci. Sama ya caranya untuk membuat tabel simplex. Nilai baru baris kunci, nilai baru baris kunci. Ini dapat VB, kita singkat langsung variabel dasar, dapat Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK. Di sini juga kita dapat tulis keterangan indeksnya. Indeks di sini kita juga dapat membuat sebelum membuat tabel simpel untuk menilai baris kunci, kita juga ada bel untuk menekan untuk baris kolom dan kunci kolom kunci. Namun di sini saya langsung saja 3, 4, X5. Nah, sini kita tulis 1, 3, 5, 0, 0, 0, 0. Pada baris kedua yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Nah, pada baris ketiga atau pada X4 ini, disinilah nilai yang baru yang akan dimasukkan, yang seperti yang telah kita dapatkan, yaitu 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Garis terakhir yaitu 0, 6, 5, 0, 0, 1, 30. Nah, untuk keterangan indeks ini kita tulis misalnya dia akan di hasil bagian tadi ini untuk menentukan kolomnya, ya, yaitu dibagi 0, ya, nilai-nilai NK yang dibagi dengan nilai kolom kunci sama dengan terhingga yang di ini tadi yaitu 5/5, yaitu sama dengan ini tadi itu 30/5, ini sama dengan, nah, seperti itu. Nah, di sini kita taruh lagi, kita buat lagi untuk tanda untuk baris kunci dan kolom kuncinya agar lebih memudahkan. Nah, setelah ini setelah membuat tabel nilai baru baris kunci ini, di sini langkah yang atau tujuan yang akan dicapai dalam metode simplex ini adalah bagaimana pada baris pertama atau pada persamaan tujuan baris fungsi tujuan ini tidak ada lagi nilai yang negatif, tidak ada lagi angka yang negatif seperti itu. Di sini tujuan kita yaitu seperti yang saya katakan seperti gini bahasanya, mempositifkan baris tujuan, baris fungsi tujuan ini persamaan yang ini. Nah, dapat dilihat. Nah, di sini kita akan
dengan menggunakan yang mana nanti kita akan mengubah atau mencari nilai pada samaan Z ini, pada fungsi baris tujuan ini tidak ada lagi nilai yang angka lagi yang bernilai positif. Mohon maaf, maksud saya sampai tidak ada lagi yang bernilai negatif ya pada baris Z fungsi ini ya. Nah, adapun di sini kita akan melakukan yang namanya iterasi. Iterasi ini memiliki rumus atau sebenarnya itu iterasi ini itu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nilai-nilai selain baris kunci. Ini akan dilakukan, kegiatan ini akan dilakukan sampai nilai pada baris fungsi tujuan ini tidak ada lagi yang bernilai negatif. Jika masih ada, kita akan melakukan iterasi lagi dan kita akan melakukan iterasi lagi. Ada rumus yang digunakan yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci kali dengan nilai baru ini maksudnya yaitu atau dituliskan panjang dijelas lagi baris baru sama dengan baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru. Itulah rumus yang akan kita lakukan pada iterasi ini, pada iterasi nilai selain baris. Baik, sekarang lebih mudah seperti yang saya katakan di sini pada baris pertama, yaitu baris pertama ini ya, dapat lihat ini kita masukkan nilai lama pada sini kita masuk juga. Nah, adapun koefisien pada kolom kunci kita kurangi dengan pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci baris pertama yaitu min 5. Karena dia berada kolom kunci, maka koefisien kuncinya adalah min 5. Di sini min 5. Nah, di sini juga kita makan baru pada nilai pada baris kunci itu 0, 1, 0, 1/3, 0 dan 5. Di sini kita bukan dari 1 saja ya. Samaan dari X1 saja. Ini tidak perlu. Ini dari X1 saja sampai 5 ya. Nah, Z ini tidak perlu digunakan karena yang dapat atau yang dicari ada X1 sampai ini dengan nilai K-nya ya. Seperti dalam persamaan yang ini itu dari X sampai dengan X5 dan nilai K-nya yaitu setelah sama dengan, karena itu digunakan Z dalam bagiannya. Seperti di sini lalu dibagi. Mohon maaf.
Sini langsung saja di sini kita mendapatkan hasil itu min 3. Di sini kita mendapatkan min 3 yaitu begini cara kerjanya. 0 dikali dengan min 5. 0 dikali dengan min 5. Mana min 5 dikali 0 dengan 0 dan min 3 dikurangi 0 dikurangi dengan 0. Berarti di sini min 3 dikurangi dengan 0 dengan min 3. Kalau itu kita ada ini itu 3 seperti itu ya. Di sini langsung saja. Itu pun untuk selanjutnya. Nah kita tulis 0 sini sini 0. Sini adalah 2 5. Itu baris selanjutnya yaitu baris kedua atau baris pada X3 ini. Pada X3 ini kita cari ya pada baris X3 baris kedua atau baris X3 itu kita masukkan nilai lamanya dulu yaitu 2 0 1 0 0 8. Dan juga kita 1 2. Nah jika kita masuk pada nilai pada yaitu 0 1 0 1 per 3 0 di sini kurang. Nah ada nilai pada kunci pada ketiga sini lihat yaitu 0 ya. Gunakan 0. Nah jadi di sini di koefisien pada kolom kuncinya 0 karena itu jika ini operasi hasil dapat tetap hal nilainya 2 0 1 0 0 8. Hasil untuk baris kedua lupa kedua nilai baru. Nah, selanjutnya ada kelima atau baris ketiga. Ini baris tidak perlu cari yang tadi sudah dicari karena ini merupakan baris dari simplek. Tidak usah atau tidak perlu dicari. Lanjut di sini cari baris ketiga, baris 4, baris akhir atau X5 yaitu masukkan dulu nilainya 6 kemudian 5 0 0 1 dan 3. Sini nilai atau nilai baris kunci itu 0 1 0 1 3 0 5. Sini bang. Nah ada nilai koefisien pada kolom baris 3 atau terakhir isi ada 5 ya 5. Nah, di sini dengan 5 kali dengan 5. Ini hasil yang diperoleh adalah perlahan yang tadi untuk menentukan tiganya. Berarti di sini hasil yang diperoleh ada 6 min 5 per 3 1 5. Inilah nilai baru untuk baris keempat atau baris terakhir yaitu baris 5. Nah di sini setelah kita menentukan baris-baris nilai baru pada baris-baris selain baris kunci, kita buat tabel baru yaitu simpengan nilai baru. Pesan atau dalam tabelnya juga sama, terdiri variabel besar, variabel dasar. Di sini terus Z dapat Z tujuannya, lalu X1, lalu X2, X3, X4, X5 dan NK nilai. Nah, seperti ini kita memakan di sini nilai-nilai baru yang diperoleh X3, X4, X5. Tabel simplex nilai baru. Nilai baru setiap baris. Nah, di sini kita masuk nilai-nilai baru yang telah kita peroleh yaitu untuk baris atau baris pertama yaitu min 3 0 0 dari maaf di sini 0 sini 3 dan 0 0 lalu ini 5 3 sini 0 dan di sini 5. Di sini kita tulis seperti di sini kita tulis masukkan seperti biasa Z-nya pada semua baris. Ini mau sini 1 ini 0 lalu 0 dan kita masukkan nilai baris kedua nilainya yaitu 2 0 1 0 0 8.
Dan untuk kolom ketiga, baris ketiga atau barisnya kita masukkan yaitu 0 0 1 3 5. Dan untuk baris terakhir yaitu 6 0 0 min 5 per 3 1 dan 5. Nah, inilah tabel simplex nilai setiap baris. Seperti ini. Kita lihat lagi, setelah kita selesai lihat lagi apakah di dalam baris Z ini, persamaan Z ini atau fungsi ini masih tepat atau tidak, masih tepat nilai negatif, yaitu min 3. Min 3. Nah, di sini berarti akan melakukan iterasi lagi untuk dapat mendapatkan positif baris Z ini. Barisnya masih negatif, oleh karena itu kita akan melakukan atau melakukan iterasi lagi, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama juga untuk mencari nilai baru lagi atau baris baru lagi seperti itu. Nah, baik. Di sini kita akan melakukan iterasi karena masih terdapat nilai negatif ya pada baris fungsi tujuannya. Di sini kita akan melakukan iterasi atau perbaikan dengan menggunakan langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 ya. Jadi kita akan melakukan perbaikan dulu. Sebelumnya di sini kita dapat mengganti karena pada nilai ini tidak ada negatif lagi. Yang pertama pada nilai tadi pada kolom kunci pertama tidak ada negatif lagi.
Di sini kita dapat ganti pada X4 menjadi X2. Seperti itu ya. Ini tuh karena itu berhubungan terbalik seperti itu. Nah, seperti misalnya yaitu pada atau membuat mesin produk pertanian, jika kita membuat pada X2 ini, dia akan misalnya membuat 5, maka dia akan menghasilkan keuntungan seperti ini 25. Nah, jadinya itu bisa dapat diubah, atau biasa tuh pada X4 ini seperti pada X2 ini karena dia berhubungan dengan X4, itu antara kolom baris dan kolom kuncinya, karena itu dapat diubah dia akan berhubungan. Lanjutnya nih melakukan perbaikan. Di sini kita sama seperti cara yang pertama, kita akan menentukan kom baris dan angka kunci lagi. Sama ya caranya. Di sini kita ketahui kolomnya itu yang ini. Barisnya sini kita tekan nilai kanan terkecil ya. Di sini kita lihat langsung saja. Di sini itu 8 per 2 dengan 4, ini sama dengan 0, per 0 sama dengan tidak terhingga, ini tidak terhingga. Dan ini 5 dibagi 6 ini sama dengan 5 per 6. Nah, di sini dapat diketahui bahwasannya nilai positif terkecil pada kanan itu adalah pada terakhir, ada nilai akhir 5, per 6. Deretnya adalah baris kuncinya. Dan terakhir ya, atau baris terakhir itu baris keempat, X5 nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga akan laku tebak mencari atau membuat nilai baris baru pada kolom kuncinya ya. Kita bagi dengan elemennya, sebelumnya elemen kuncinya yaitu 6. Jadi kita dapat ketahui apa 6 yang saya tekankan. Di sini langsung saja. Yaitu dibagi 6 sama dengan 6 per 6. Selanjutnya dibagi 6 sama dengan 0. Lalu 0 dibagi 6 sama dengan 0. 5 per 8 min 5 per 8 3 ini dibagi dengan 6 min 5 18, artinya yaitu 1 per 1 per 6. Dan selanjutnya itu 5 dibagi 6 ini sama dengan 5. Nah, dapat diketahui ya nilai baru pada baris itu nilai baru yaitu 0 per 0 min 5 per 18 1 per 6 5 per 6 sini ya. Nah, seperti cara yang pertama, di sini juga kita akan melakukan atau menentukan baris baru, nilai baru setiap baris pada masing-masing baris. Seperti pertama pada baris Z dulu ya. Pada baris pertama ada baris Z di sini. Baris Z. Di sini kita masukkan nilai lamanya dulu, yaitu 3 0 5 per 3 0 dan 5. Pada depan juga ya nilai baru yang ini ada kolom, yaitu baris kuning, mohon maaf pada benci, yaitu 6 per 6 ini 0, lalu di sini min 5 per 18 1 per 6 di sini 9 5 per 6. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan dulu ya nilai lama atau nilai pada baris lama dan baru pada baris yang telah kita cari atau kita tukar. Nah, sebelumnya maaf ini saya terdapat kesalahan. Bahasanya 6 dibagi 6 per 6 ini sama dengan 1 ya. 1. Mohon maaf. Di sini kita tulis 1. Nah, seperti
itu. Jadi sini komponen nilai atau elemen atau koefisien pada kolom kuncinya sama ya caranya seperti yang pertama. Di sini dapat diketahui itu min 3. Sini min 3. Berarti sini min 3 kita taruh min 3. Nah, di sini sama juga langkah-langkahnya seperti yang pertama tadi, seperti yang ini. Nanti 0 dikali min 3 0 dikali min 3 sama dengan min 3 dikurangi 3 dengan 0. Di sini 0, sini 0, di sini 0, lalu di sini 5/6, di sini 1/2, ini sama dengan 27 plus 1 2. Bagi pula perlakuan pada baris-barisnya. Pada baris kedua, di baris keduanya itu ada baris kedua, kita masukkan juga nilai lamanya. Di sini kita masukkan nilai lamanya. Baris kedua itu 2 0 1 0 lalu 8. Kita masukkan nilai baru pada baris kunci yaitu 1 0 0 5/18 16 dengan 5/6. Ini kurangi ada koefisien pada baris 2 itu 2 ya, sehingga mendapat hasil 0. Kita hasil di sini 1 maaf 1 benar ya 0, di sini juga 0, di sini 1, ini sama 5/9 sama dengan 1/3, dan yang terakhir itu di sini sama dengan 6/3. Ini hasil untuk kedua ya pada kolom pada tabel simple yaitu pada X3. Nah, untuk X2 atau telah diganti X2 ini dari baris ketiga ya, baris ketiga sudah kita turun nilainya sama seperti perlakuan sebelumnya yaitu 0 1 0 1/3 0 dan 5. Suka juga nilai baru barisnya 1 0 di 18 1 5 6. Nah, di sini koefisiennya 0. Karena koefisien pada kuncinya sama 0, jadi hasilnya tidak ubah ya. Jadi tetap saja yaitu pada seperti baris lama atau seperti nilai lama yaitu 0 1 0 1/3 0 5. Tidak berubah. Nah, di sini kita telah dapatkan kita lakukan iterasi atau perbaikan yaitu dengan mengemaskan angka-angka ke dalam rumus. Di sini selanjutnya kita membuat tabel simplex nilai baru setis yang kedua ya. Ini sama BD variabel dasar kita buat Z X1 2 lalu X3 X4 itu NK. Di sini kita buat ya variabelnya, tabelnya maksudnya. Nah, di sini ya, di sini kita tekan nilai baru pada tiap baris. Kita langsung saja masuk baris pertama itu Z yaitu yang diperoleh 0. Oh maaf, di sini 1 ya. 0 0 0. Dia masih tetap nilai Z ini tidak digunakan. Tentukan itu barisnya ya, baris dari X1 sampai N atau NK. Ini 0 0 0 5/6 1/2 nilainya 2 nilai. Apa pada baris kedua yaitu sini 0 sini 0 1 5/9 min 1/3 6 1. Untuk kedua atau selanjutnya yaitu sama nilai 0 1 0 1/3 0 dan 5. Pada baris terakhir yaitu tadi dari 1 0 0 18 5/6. Nah,
inilah tabel simplex nilai-nilai baru pada setiap baris. Itu kedua ya. Ini dapat lihat. Nah, ini kita seperti itu kita dalam simplex ini kita menentukan baris Z atau baris sama ini apakah masih terdapat nilai yang negatif atau tidak. Jika masih ada, maka harus dilakukan iterasi lagi atau perbaikan lagi. Tapi jika tidak, maka cukup sampai situ saja. Dapat kita lihat bahwasanya pada baris Z ada baris fungsi tujuan tidak ada lagi angka atau yang negatif ya, atau angka yang negatif. Ini dapat dilihat. Nah, karena baris Z tidak ada yang negatif, dapat optimalkan dan tabel tersebut merupakan hasil yang optimal. Inilah hasil terakhir atau yang optimal yang selesai yang didapatkan. Nah, dari tabel tersebut, dari tabel ini kita mengambil pula atau terdapat tabel final, yaitu dari ini final dapat, yaitu ada X1 sama dengan 5/6, dan pada X2 ini sama 5, pada maksimum kita ini dengan 1/2. Dan ini juga dapat di sini persamaan ini atau hal ini dapat digunakan seperti kasus sebelumnya, itu pada contoh pembuatan mesin hasil produksi pertanian. Di sini dapat digunakan persamaan yang ini, tetapi kan jika dibuat jika sesuatu yang diproduk itu adalah suatu mesin, maka tidak boleh ada pecahan, maka dapat dilakukan operasi seperti atau langkah-langkah seperti kemarin, atau seperti cara yang sebelumnya atau penyelesaian sebelumnya, seperti itu. Tapi jika produk lain yang dilakukan atau dibuat atau yang diproduksi dapat menggunakan rumusan yang ini yang didapatkan, yaitu X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, Z maksimum sama dengan 27/1/2. Kalau jika kita pautkan dengan permasalahan hasil pertanian sebelumnya, disifat disimpan itu untuk membuat X1 masih yaitu 5/6 ini, tapi masih ada dalam bentuk hanya dapat dibulatkan, dan pada mesin kedua dapat dibuat sejumlah 5 maka menghasilkan keuntungan maksimum yaitu 27/1/27/2. Nah, sekian dari saya, anda lebih dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik. Di sini kita akan melakukan iterasi karena masih terdapat nilai negatif ya pada baris fungsi tujuannya. Di sini kita akan melakukan iterasi atau perbaikan dengan menggunakan langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 ya. Sini kita akan melakukan perbaikan dulu. Sebelumnya di sini kita dapat mengganti karena pada nilai ini tidak ada negatif lagi. Yang pertama pada nilai tadi pada kolom kunci pertama tidak ada negatif lagi. Di sini kita dapat ganti pada X4 menjadi X2. Seperti itu ya. Ini tuh karena itu berhubungan terhubung seperti itu. Nah, seperti misalnya yaitu pada membuat mesin produksi pertanian, jika kita membuat pada X2 ini dia akan misalnya membuat 5, maka dia akan menghasilkan keuntungan seperti ini 25. Nah, jadinya itu bisa dapat diubah atau biasa tuh pada X4 ini seperti pada X2 ini karena dia berhubungan dengan X4 itu adalah kolom baris dan kolom kuncinya, karena itu dapat diubah seperti dia sering berhubungan. Lanjutnya nih melakukan perbaikan. Di sini kita sama seperti cara yang pertama, kita akan menentukan baris dan angka kunci lagi. Nah, sama ya caranya. Di sini kita ketahui kolomnya itu yang ini. Barisnya di sini kita tekan nilai kanan yang terkecil ya. Di sini kita lihat langsung saja di sini itu 8 per 2 dengan 4 ini sama dengan 0. 0 sama dengan tidak terhingga. Ini 5 dibagi 6 ini sama dengan 5 per 6. Nah, di sini dapat ketahui bahwasannya nilai positif terkecil pada kanan itu adalah ada terakhir, ada nilai akhir 5, per 6. Berarti adalah baris kuncinya. Dan terakhir ya, atau baris terakhir itu baris keempat X5 nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan tebak, mencari atau membuat nilai baris baru pada kolom kuncinya ya. Kita bagi dengan elemennya. Sebelumnya elemen kuncinya yaitu 6. Ini kita dapat ketahui apa 6 yang saya tekankan. Di sini langsung saja. Yaitu dibagi 6 sama dengan 6 per 6. Berikutnya dibagi 6 sama dengan 0. Lalu 0 dibagi 6 sama dengan 0. 5 per 8 min 5 per 8 per 3 ini dibagi dengan 6 min 5 18 hasilnya yaitu 1 per 6 dan selanjutnya itu 5 dibagi 6 ini sama dengan 5. Nah, seperti itu ya nilai baru pada baris itu nilai baru yaitu 6 per 0 min 5 per 18 1 per 6 5 per 4 ini ya. Nah, seperti cara yang pertama, di sini juga kita akan melakukan atau menentukan baris baru, nilai baru setiap baris pada masing-masing baris. Yang pertama pada baris Z dulu ya, pada baris pertama ada baris Z di sini. Baris Z. Di sini kita masukkan nilai lamanya dulu yaitu 3 0 5 per 3 0 dan 5. Pada simpan juga ya nilai baru yang ini ada kolom yaitu baris kunci pada benci yaitu 6 per 6 sini 0 lalu di sini min 5
18 1 per 6 di sini kemudian 5 per 6 nah sini. Nah kita masukkan dulu ya nilai lama atau nilai pada baris lama dan baru pada baris yang telah kita cari atau kita tukar. Nah sebelumnya maaf ini saya terdapat kesalahan, rasanya 6 dibagi 6 per 6 ini sama dengan 1 ya, 1, mohon maaf di sini kita tulis 1. Nah, seperti itu. Jadi sini komponen nilai atau elemen atau koefisien pada kolom kuncinya sama ya caranya seperti yang pertama. Di sini dapat diketahui itu min 3. Sini min 3. Berarti sini min 3 kita taruh min 3. Nah, di sini sama juga langkah-langkahnya seperti yang pertama tadi, seperti yang ini. Nanti 0 dikali min 3 0 dikali min 3 sama dengan min 3, min 3 dikurangi 3 dengan 0. Di sini 0. Sini 0. Di sini 0. Lalu di sini 5 per 6. Di sini 1 per 2. Ini sama dengan 27 per 1 2. Baik. Bagi pula perlakuan pada baris-barisnya. Pada baris baris kedua, di baris keduanya itu pada baris kedua kita masukkan juga nilai lamanya. Nah, di sini kita masukkan nilai lamanya tuh. Baris kedua itu 2 0 1 0 lalu 8. Kita masukkan nilai baru pada baris kuning yaitu 1 0 0 5 per 18 1 6 dengan 5 per 6. Ini kurangi ada koefisien pada baris 2 itu 2 ya, sehingga mendapat hasil 0. Kita hasil di sini 1, maaf 1 benar ya 0, di sini juga 0, di sini 1, ini sama 5 per 9 sama dengan 1 per 2, dan yang terakhir itu di sini sama 6 per 3. Ini hasil untuk kedua ya pada kolom pada tabel simples yaitu pada X3. Nah untuk X2 atau telah diganti X2 ini dari baris ketiga ya, baris ketiga kita tulis nilainya sama seperti perlakuan sebelumnya yaitu 0 1 0 1 per 3 0 dan 5. Suka juga baru barisnya itu 1 0 di per 18 1 5 6 ya. Jadi koefisiennya 0 karena koefisien pada kuncinya sama 0 jadi hasilnya tidak ya, jadi tetap saja yaitu pada seperti baris lama atau seperti nilai lama yaitu 0 1 0 1 per 3 0 5 berubah. Nah di sini kita telah dapatkan kita lakukan iterasi atau perbaikan yaitu dengan mengembalikan angka-angka ke dalam rumus. Di sini selanjutnya kita membuat tabel simplex nilai baru setis yang kedua ya, sama PD variabel dasar kita buat Z X1 2 lalu X3 X4 X5 NK nilai. Di sini kita buat ya variabelnya tabelnya. Nah di sini ya, di sini kita masukkan nilai baru pada tiap baris. Kita langsung saja masuk baris pertama itu Z yaitu yang diperoleh 0. Oh maaf di sini 1 ya. 0 0 0. Jadi masih tetap nilai Z ini tidak digunakan. Tentukan itu barisnya ya. Baris dari X1 sampai sampai N atau NK. Ini 0 0 0 5 per 6 1 per 2
nilainya 21, 2 nilai. Lalu pada baris kedua yaitu sini 0, sini 0, 1, 5/9 min 1/3 6 1. Untuk kedua atau selanjutnya yaitu A sama nilai 0 1 0 1/3 0 dan 5. Pada baris terakhir yaitu perwi tadi dari 1 0 0 18 5/6. Nah, inilah tabel simplex nilai-nilai baru pada setiap baris. Yang kedua ya. Ini dapat lihat. Nah, ini kita seperti itu kita dalam simplex ini kita menentukan baris Z atau baris sama ini apakah masih terdapat nilai yang negatif atau tidak. Jika masih ada, maka harus dilakukan iterasi lagi atau perbaikan lagi. Tapi jika tidak, maka cukup sampai situ saja. Dapat kita lihat bahwasanya pada baris Z, ada baris fungsi tujuan, tidak ada lagi angka atau yang mulai negatif ya, atau angka yang negatif. Ini dapat dilihat. Nah, karena baris Z tidak ada yang negatif, dapat optimalkan dan tabel tersebut merupakan hasil yang optimal. Inilah hasil terakhir atau terakhir atau yang optimal yang selesai yang didapatkan. Nah, dari tabel tersebut, dari tabel ini kita mengambil pula atau terdapat tabel final, yaitu dari ini tabel final dapat yaitu pada X1 sama dengan 5/6 dan pada X2 ini sama 5, pada maksimum ini dengan 21/2. Dan ini juga dapat di sini persamaan ini atau hal ini dapat digunakan seperti kasus sebelumnya itu pada contoh pembuatan mesin hasil produksi pertanian. Di sini dapat digunakan persamaan yang ini, tetapi kan jika dibuat jika sesuatu yang diproduk itu adalah suatu mesin, maka tidak boleh ada pecahan, maka dapat dilakukan operasi seperti atau langkah-langkah seperti minggu kemarin, atau seperti cara yang sebelumnya atau penyelesaian sebelumnya, seperti itu. Tapi jika produk lain yang dilakukan atau dibuat atau yang diproduksi dapat menggunakan rumusan kayak ini yang telah didapatkan, yaitu X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, Z maksimum sama dengan 27/1/2. Kalau jika kita pautkan dengan permasalahan hasil pertanian sebelumnya, disifat disimpan itu untuk membuat X1 masih yaitu 5/6 ini, tapi masih ada dalam bentuk jadinya dapat dibulatkan, dan pada mesin kedua dapat dibuat sejumlah 5 maka menghasilkan keuntungan maksimal yaitu 27/1/27/2 seperti. Nah, sekian dari saya, anda lebih dimaafkan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.